apa men? Ngobrol di toko pancing tempat teman saya aja ya? Boleh. Boleh lah, kita udah ngobrol kemarin ya. Karena rame di sini ya, nanti nggak kedengaran ya. Kurang kondusif. TMJ, cus. Sampai juga kita. Udah sampai ya kita ya. Terus kita gimana ngobrol di mana? Ngobrolnya ya di dalam. Dalam aja ya. Di dalam aja ya, biar nggak terlalu ramai dengan suara kendaraan ya. Siap, oke. Ini kita di toko Sorano Fishing di Jalan Pandega apa mas? Pandega Fatma. Oh, dekat tadi saya lihat dekat itu ya. Apa baratnya Poti Kentungan ya? Ya. Waalaikumsalam. Waduh, gimana nih, sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih nih boleh diliput nih tempat sini. Sama-sama, saya juga terima kasih. Ini Mas Sony, dia yang punya sini ownernya. Alhamdulillah. Berkat beliau juga. Wow. Wah, mantap. Teman mancing Jogja. Ya. Cus. Ya. Jadi ini yang ininya ya, yang ownernya Iya, ownernya toko pancing. Sorano. Ya, alhamdulillah. Lengkap banget ya. Alhamdulillah. Ya nggak sebesar yang di mana-mana lah. Cukup lah. Bisa lah ada. Oh, ini berkah. Berkah. Betul. Amin. Oke. Siap. Makasih. Saya makasih tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman mancing Jogja. Pagi. Nah, pagi ini saya berada di sebuah toko pancing yang ada di Jalan Pandega Fatma. Ya. Namanya Sorano Pancing. Iya. Oke. Baik, hari ini kita akan membahas teknik mancing yang lazimnya dilakukan oleh teman-teman kita di Yogyakarta. Oh, jadi spesifik untuk di Jogja ya Mas? Iya, karena di Jogja kan spotnya universal sekali ya. Ada laut, ada sungai tengah kota, ada stream juga. Jadi kita bermacam-macam. Kita mulai dari mana dulu nih? Kita mulai dari yang paling sering. Paling sering dilakukan. Jogja terkenal dengan parangtritisnya. Iya. Tentu surf fishing atau pasiran ya kerennya. Mancing pasiran itu lebih dominan di sini ya. Makanya kalau ada lomba pasiran pasti Jogja yang biasa ngadain yang paling besar untuk di Kalau Indonesia ini. mancing di pasiran, Ya. di Parangtritis, Ya. itu nama teknik mancingnya apa Mas? Namanya pasiran. Oh, di Jogja namanya Iya, pasiran. atau kalau bahasa kerennya ya surf fishing. Surf fishing. Surf fishing. Oke. Nah, Berikutnya apa lagi Mas yang sering di pasiran terus rock fishing. rock fishing? Rock fishing sama juga, itu bottom fishing yang dilakukan di atas tebing. Jadi dilakukan di atas tebing ya, di daerah Wonosari ke atas itu kan Gunung Kidul ya? iya, itu kontur pantainya kan tebing-tebing yang curam. Itu ada teknik namanya rock fishing kalau di sini. Ada juga land based popping. Nah, land based popping itu juga sama, di medannya ekstrim turun-turun gitu sampai menemukan spot yang cocok untuk popping. Selanjutnya adalah casting. Nah, di Jogja ini spot castingnya mendukung sekali. Dalam hal ini casting dibagi menjadi 3 sebenarnya. Sebentar, maaf saya mau tahu. Casting fishing itu maksudnya gimana sih? Casting itu kita melakukan aktivitas memancing dengan tentunya joran yang dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Umpannya dengan artificial lure atau umpan buatan. Nah, itu buatan. Casting namanya. Tekniknya lempar, tarik, retrieving, twitching, macam-macam. Nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, lanjut Mas. Tadi ada 2 katanya. Di casting kita mengenal ada istilah ultralight
ada medium light. Oh. Ya, ada lagi yang high. Jadi ada 3. Oh, malah ada 3. Iya, ada 3. Sekilas Mas, ultralight, medium. Ultralight itu yang sudah kita sepakati adalah roadnya, terutama roadnya itu yang berukuran 1 sampai 3 lips aja. Itu masuk ke kategori ultralight. Ultralight fishing. Di atas itu terus di bawah 8 atau 10. Jadi medium itu medium. Nah, di atasnya itu adalah yang heavy. Oh, jadi 1 sampai 3 lip ultralight. Ibaratnya 4 sampai dengan 10 itu medium ya. Kemudian di atas heavy. 10 lip heavy ya. Casting. Heavy casting. Setelah casting ada lagi kita di sini di Jogja tuh ada istilah waderan itu memancing microfishing sebenarnya. Kalau di Jepang ada istilah tanago fishing. Nah, itu bisa kita lakukan di Yogyakarta juga. Ciri khasnya itu apa? Ciri khasnya umpannya adalah bisa dengan bait fish, bisa dengan umpan alami, bisa juga dengan umpan buatan. Intinya hooknya sangat kecil, hook kecil, line kecil, terus kail ini. Iya, kailnya kecil, senarnya kecil, sama alatnya juga kecil. Oke. Kemudian apalagi Mas teknik yang? Teknik selanjutnya adalah di Jogja ini ada teknik memancing belana. Belana fishing. Itu juga seru di Jogja. Jadi kalau itu sama juga bottom fishing, cuman rangkaiannya yang beda. Rangkaiannya biasa dipakai dengan ombyok. Terus umpannya seperti ya adonan lah. Pinter-pinter kita merangkai adonan ya. Biasa ada macam-macam, pokoknya terigu, ada DH, ada macam-macam. Di Yogyakarta ini juga ada teknik yang cukup terkenal juga. Jadi tadi belum selesai dong. Ada lagi teknik lagi? Iya, teknik mancing di kolam. Istilahnya galatama. Itu ya sebenarnya masing-masing punya spesiali atau punya euforia tersendiri dalam melakukannya. Ada yang senang mancing di kolam, ada yang di wild fishing atau mancing liar. Semuanya punya keseruannya masing-masing. Iya. Lah itu yang dipegang apa itu? Untuk apa? Pelet. Ya. Coba lihat. Jadi pelet itu untuk mancing di kolam biasanya. Nah itu juga pinter-pinter juga kalau di kolam. Ngeramunya seperti apa. Dan kalau ramuannya pas dengan di hari itu bagus, ya bisa dibilang sini dapat 20, sebelah zonk. Itu sangat bisa sampai kayak gitu? Meskipun dalam kolam yang sama? Yes. Jadi lebih ke teknik ramuannya. Iya, betul, teknik ramuannya ya. Kalau titik lemparnya? Itu pengaruh juga, karena di mana letak ikan kan kita bisa pinter-pinter kita baca di mana ikan ngumpul. Cuman, kalau misal sumber air di pojok yang sebelah kiri, kita duduk di sini, ya nggak boleh. Kita kan nggak boleh kelempar nilang, nggak boleh terus di depan. Nah itu pinter-pinter kita bikin adonan supaya ikan ngumpul di depan. Jadi pakai teknik juga. Kalau ini namanya teknik mancing galatama, ya. Ya, jadi pasiran itu kisaran di ukuran 5.000 sampai 6.000 lah. Kalau 7.000 terlalu gede ya kayaknya. Itu ukuran spoolnya maksudnya? Iya, ukuran reelnya. Ukuran reelnya. Kalau spool kan macam-macam, ada long spool, ada medium, ada yang shallow spool, macam-macam. Jadi untuk main pasiran di Jogja, recommended ukuran reel berapa tadi? 5.000 sampai 6.000 aja. 5.000 sampai 6.000. Ya. Kalau dulu kan pakai monoline ya. Tapi kalau sekarang udah zamannya PE, kita sudah pakai PE sekarang. PE 1 sampai 1,5 maksimal. Iya. PE 1 sampai PE 1,5 itu udah banyak yang dipakai. Kekuatan lipnya berapa itu? Kekuatan lipnya macam-macam. PE 1 kan kisaran sampai macam-macam tergantung merek. Yang itu deh.
yang recommended aja deh, yang di PE-nya recommended. sekian dengan kekuatan lip berapa gitu. PE 1 dengan kurang lebih 18 lah. 18 ya. Jadi main pasiran di Jogja recommended menggunakan senar PE ukuran 1, ya. kekuatannya 18 lip. 18 lip. Oke. Yang dipegang di tangan kiri Ini itu adalah rodnya. Rod rod pasiran. Coba lihat Mas. Oke. Ini panjang. Ini modelnya kayak seperti teleskopik. ya? Iya, teleskopik. Panjang 5,3. Panjang 5,3. Ya. Kalau ini anu juga ya, kesenangan juga. Kalau saya biasa pakai 425. 4 meter, 25. Oh, 4,25 meter. Kalau yang dipegang ini panjangnya 5,3 meter. 5 meter 3. Ya. Oke. Oh gitu. Jadi pilihlah barang yang memang sesuai dengan spek apa istilahnya target mancingnya. Betul. Dan posisi lokasi mancingnya di mana ya. Betul. Itu mesti sudah disesuaikan. Oke. Oke, teman mancing Jogja, kita lanjut lagi. Ini masuk ke teknik mancing apa ini, Mas? Rock fishing. Rock fishing. Rock fishing mancing di dekat atas tebing-tebing ya, ya. Betul. Mancing bottom fishing yang kita lakukan di atas tebing. Rock fishing. Berarti extreme fishing ini, Mas. Betul sekali. Menurut saya ekstrim ini ya. Betul sekali, ya. Coba itu Mas, yang sudah dipegang itu apa itu? Ini reel ukuran 9.000. Ukuran 9.000. Ya. Loh, berarti rock fishing menggunakan reel yang lebih besar daripada surf fishing, pemancing pasiran ya, atau surf fishing ya. Betul sekali. Oke Mas, biasa lanjut. Ukuran 9.000 sampai 14.000. Jadi ukuran reel 9.000 sampai dengan 14.000. Ya. Speknya gimana Mas? Maksudnya dragnya atau apa recommended menurutnya teman mancing Jogja lah? Kalau untuk dragnya ya sebesar mungkin, karena yang kita musuh kan karang. Oh gitu. Reel yang drag paling tinggi itu yang kita maui. Jadi untuk drag kalau ada yang misal 20 kilo ajar habis aja. Karena gitu. Musuh kita kan karang. Jadi kalau begitu strike langsung hajar. Jangan sampai dia belok ke karang. Kalau belok ke karang rawan putus. Karena istilahnya nanti apa dragnya tuh apa drag mati apa enggak ya? Iya, drag mati. Boleh dibilang drag mati. Karena langsung begitu strike langsung dikendalikan ya. Jangan sampai dia apa manuver masuk ke karang otomatis nanti putus ya lainnya. Iya, betul. Untuk ukuran monoline yang digunakan untuk rock fishing itu berapa Mas? 060 dengan sekitar kekuatan 30 kiloan lah. Lipsnya ya 65 lips ya, kira-kira segitu. Jadi ukuran senar 060, kemudian lipnya atau kilogramnya berapa separohnya? 30-an. 30. Iya. Oke. Oke Mas, kemudian apa lagi Mas? Ini dipadu sama rodnya. Iya. Kita pakai rodnya. Yang biasa dipakai sih kalau saya 425, kadang 4 meter, kadang 39. Jadi rod untuk rock fishing panjangnya 4,25 meter. Hampir sama kayak rod pasiran ya. Biasanya ini tipe jorannya apa ini? Teleskopik juga? Bukan. Model stick. Stick tuh 3 pieces. 3 pieces. Sambung 3. Iya, sambung 3. Modelnya gitu ya kalau untuk lebih stiff atau lebih hard. Ini yang long spool, ini yang spoolnya yang rendah, yang apa namanya? Thin spool. Long spool itu artinya bisa masuk kapasitas banyak ya? Lebih banyak. Yang ini lebih dikit. Itu pakai senar apa ini Mas? Ini pakai PE kalau ini. Pakai PE. Ya, ini PE, ini senar. Kalau yang teman mancing Jogja pakainya PE-nya gimana? PE Saya berapa? PE 5 biasanya. PE 5. PE 5. Dengan kekuatan berapa lip itu? PE 5 bisa ya? 80-an.
40 kilo. Iya. Ngeri. PE5. PE5 gitu ya. Ya. Oke. Oke Mas, kita lanjut lagi. Teknik mancing apa berikutnya? Teknik mancing ultralight fishing. Ultralight fishing. Itu joran ultralight fishing itu? Iya, ultralight fishing. Oke, mohon dijelaskan sedikit singkat saja tentang ultralight fishing. Itu panjang jorannya biasanya 160 sampai 180. Untuk LBS-nya atau kekuatannya 1 sampai 3 lips. Cuman ada yang 1 sampai 4 itu masih masuk lah ya. Iya, masih masuk. Terus ini idealnya dengan reel ukuran 500 sampai 800. Reel, oke, jadi jorannya panjang 160 sampai 180 sampai 180 menggunakan speknya 1 sampai 3 lip. 1 3 lips atau 1 sampai 4 boleh. Terus kemudian reelnya ukuran 500. Ukurannya 500 sampai dengan ini reel ukuran 500 ya teman-teman. Ukuran reel 500. Iya. Ya. Kalau untuk yang reel dipegang ini bisa masuk senar. Kalau enaknya senar ukuran berapa biasanya ini? 0,6. 0,6. Ya, batasnya 0,6 sampai 1 aja. Kalau 0,6 PE ya berarti iya, ya. PE 0,6 sampai dengan PE 1 sampai 1 aja. Ya. Kalau untuk ukuran sebesar reel kayak gini bisa masuk berapa ini? Biasanya berapa panjang? Tergantung merek juga. Karena PE itu kan beda merek, beda diameter. Rekomendasi lah kira-kira 150 meter lah. 150 meter. Iya, 150 meter. Ini kita masih di teknik mancing UL ya? Enggak, ini udah masuk ke kategori medium ya. Maksud saya teknik mancing casting. Medium light. Medium light. Ya. Nah, mohon dijelaskan Mas, speknya medium light itu kira-kira 3 sampai 10. 3 sampai under 10 lah. 10 lip maksudnya. 3 sampai dengan 10 lip lah anggapnya gitu. Atau 4 10. Untuk spek jorannya gimana? Spek joran panjang minimal 180. Oh, jadi jorannya lebih panjang ya dari yang UL tadi ya? Otomatis karena targetnya kan akan untuk lempar lebih jauh. Jadi panjang joran tadi minimal 180 sampai ya kalau itu terbatas. Bebas maksudnya. Bebas ya. 210 boleh, 220 boleh. Oke. Ya. Untuk reel kita 1000 ya yang paling cocok ya. Cocok juga nih kuning sama kuning. Manis ya, padu padannya ya. Iya. Ukuran 1000, terus untuk line atau PE itu bisa di 08 sampai 1,5 lah, masih bisa. Jadi maaf saya review lagi untuk casting apa namanya Mas? Medium light. Speknya pertama jorannya panjangnya minimal 180. Kemudian lipsnya 3 sampai 10. 3 sampai 10. Ya. Kemudian reelnya bisa pakai 800 sampai 1000 lah. 800 sampai 1000. Oke. Ini kita masuk ke masih di casting ya? Iya, casting. Ini heavy. Oh iya. Heavy itu ya targetnya biasanya udah seputaran ikan-ikan besar ya. Ya, tomat, hampala, monster. Oh gitu. Sebentar. Itu yang dipegang speknya dong kira-kira? Speknya 20 up. 10 sampai 20 boleh, 24 boleh. 10 lip ya, ke atas. Ke atas, ya. Sampai dengan ukuran berapa Mas? Mentoknya itu? 24, 20 macam-macam. Oh, jadi 10 sampai 20 lip lah kira-kira gitu ya. Untuk reel ukuran 2,5 sampai 3.000. Ukuran reel 2.500 sampai 3.000. Dan tentu juga disesuaikan dengan tadi ya. Betul, balance. Dengan lip yang ada di joran ya. Betul, dipadu-padankan. Padu-padankan. Manis sekali. Ya. Kok keren-keren ya alatnya ya, tackle-nya di sini ya. Habis ini kita sepertinya bahas lure deh. Kita sebentar tadi ada yang ketinggalan Mas. Line. Oke. Nah, line-nya untuk line ukuran ini bisa 1,5
sampai monggo terserah. Kan targetnya biasanya kan snakehead atau ikan gabus. Nah, ya. itu kan butuh betot-betotan namanya, fight. Kadang di drag mati. Itu butuh spek yang lainnya besar. Lainnya tadi tetap 1,5 sampai PE 2,5 ya? boleh PE ya. PE ukuran 1,5 sampai 2,5. Kalau untuk monoline gimana Mas? Monoline masih bisa nggak Mas? Sepertinya nggak mengatasi kalau untuk ikan besar ya. Ya bisa, cuman buat apa kalau fight terus patah? Kan nggak efektif. Gitu. Iya. Biasa itu kan kalau di setelah PE itu kan ada leader. Nah, leader itu kan monoline juga. Monoline toh? Beda. Fluorokarbon biasanya. Oh, jadi untuk leader line itu untuk ukuran leader biasanya lipnya dikalikan 1 sampai 1,5. Misal nih, ini lipsnya 10 lip, tinggal dikalikan aja 1 sampai 1,5. Biasanya dinaikkan. Untuk leadernya. Iya, dikalikan kekuatannya dari si. Leadernya itu gimana Mas? Bahannya atau gimana? Bahannya dari fluorokarbon. Fluorokarbon ya. Itu sekilas itu kayak seperti monoline. Perbedaannya apa sih Mas? Fluorokarbon? Dia tersamar, kalau di air tersamar, bahannya lebih keras, lebih kaku. Jadi fungsinya untuk nahan hentakan, biar ada shocking. Jadi ciri khasnya itu ya kaku ya. Kaku. Kalau yang ada fluorokarbonnya ya. Iya. Ada yang terlupa teman-teman. Teknik bait casting. Tapi ini masih masuk itu tadi casting juga ya. Casting. Justru awalnya casting tuh ini. Sebutan awalnya casting itu kalau misal ya orang Amerika nih, ayo kita casting, ya ini alatnya. Karena gini Mas, ini pengalaman saya ya. Pengalaman saya tuh saya masuk untuk spinning gitu loh Mas. Ya, spin cast, sebenarnya spin cast. Kalau ini bait cast, ya ini, ayo casting, ya iya. Jadinya kalau casting itu identik dengan bait casting. Bait casting. Iya. Saya selama ini casting itu saya pikir spinning. Defaultnya lah istilahnya. Ternyata kalau di luar itu bilang casting merujuk kepada bait casting. Iya. Ciri-cirinya gimana Mas? Ciri-cirinya dia overhead. Maksudnya gimana itu? Overhead itu alatnya berada di atas dan line posisi ring guide di atas. Di atas terus. Di atas batang rodnya ini ya. Sepertinya kalau nggak biasa kayaknya terbalik ya. Iya betul. Kalau yang spinning tadi kan gini posisinya. Kolongannya di bawah. Casting ke atas. Kolongannya posisinya seperti ini. Nah itu yang itu speknya gimana Mas? Speknya kalau ini biasanya untuk ikan-ikan yang medium. Karena untuk ngelempar dengan alat ini butuh loadnya yang lebih tinggi. Walaupun dewasa saat ini banyak yang pakai BFS. Apa itu BFS? Apa itu? Bait Finish System. Jadi BC mengeluarkan istilahnya UL-nya BC. Gitu dong Mas. Jadi paham spek saya. yang kecil untuk bisa melemparkan lure yang 1 gram masih bisa dilempar lah. Jadi BC sekarang ngeluarin untuk BC BFS. UL. Iya, BC UL atau BFS. Kalau UL itu speknya sama lah ya, seperti tadi yang kita bahas ya, 1 sampai 3 lip dan hampir seterusnya. Hampir sama. Oke. Ini untuk reelnya modelnya seperti gini ya? Iya, ini yang namanya low profile. Ada dua macam low profile namanya. Low profile. Low profile. Ada lagi yang model round reel. Modelnya kayak kaleng susu. Pernah lihat? Iya. Gitu. Kayak untuk trolling gitu. Iya, itu round reel. Kalau ini low profile. Keren-keren ya. Nice. Mas, kita dari tadi udah panjang lebar tentang casting. Ya. Kayaknya masih ada yang kurang deh Mas. Oh iya, umpannya lupa. Umpan ya. Oke, kemana kita Mas? Kita cus. Oke. Nah, ini ya. Oke. Baik teman-teman. Kita udah berada di sudut apa ini? Sudut lure ya. Sudut lure ya. Jadi lure itu terbagi jadi 2 macam ya. Kita padankan dulu. Satunya hard lure, satunya soft lure.
Oh gitu. Ya. Oke. Lure yang dari keras dan lure dari yang lunak atau soft lure. Jadi hard lure, lure dengan bahan keras. Ya. Kemudian Soft lure. soft lure, Ya. lure bahan lunak. Oke. Dan hard lure sendiri dibagi 2 tipe. Waduh, ada lagi subnya Satu lagi. yang sinking, Mhm. satu lagi yang floating. Mhm. Apa itu floating? Apa itu sinking? Heeh. Floating itu umpan yang di atas. Jadi actionnya di atas permukaan air. Air. Ada stick bait biasanya walk the dog actionnya ya. Mhm. Pencil bait, Mhm. terus ada popper itu di atas semua. Yang hard lure itu yang bagaimana? Hard lure itu yang keras Nah, dan ada tipenya tipe floating atau yang di atas gitu ya. Oke, langsung Bano gimana Ini bentuknya dia. itu? Bentuknya seperti ini, popper. Mhm. Nah, ini yang untuk ikan-ikan predator biasanya. Cepuk. Itu ya. hard Iya, ini hard. lure. Keras. Satu lagi ada stick bait, modelnya seperti ini. Atau orang biasa sebut pencil bait juga boleh, stick bait. Mhm. Nah, ini sama-sama umpan floating, hard lure yang floating. Floating itu artinya apa? Floating itu umpan yang mengapung di atas. Floating. Jadi dia mengapung di atas air, actionnya di permukaan air ya? Betul, permukaan air. Terus menginjak kedua adalah umpan sinking. Sinking. Iya, sinking adalah pakai ini. Ini masih dalam kategori hard lure ya? Hard lure juga ya, Oke, sinking. Nah, sinking. cirinya adalah dia mempunyai lidah. Mhm. Mempunyai lidah dan actionnya dia di dalam air. Oh. Bisa crankbait, bisa minnow, bisa macam-macam. Oke. Ada deep crank, ada macam-macam ya. Oke, lanjut. Lanjut yang selanjutnya adalah yang soft lure. Soft lure. Soft lure ada yang atas juga. Soft lure atas itu bentuknya biasanya froggy, soft frog ya. Oh iya. Ada juga soft lure yang dipasang untuk sistem sinking atau biasa digunakan teknik seperti ini. Nah, ini biasanya dikasih pemberat atau sinker dipadukan dengan Carolina rigging. Nah, itu baru bisa kita mainkan. Atau satu lagi dengan jig hook. Jig hook. Ya, jig hook namanya. Nah, ini nanti bisa juga ditaruh di dalamnya. Nah, ini namanya soft lure. Ini dipasang di jig hook tadi. Oke, soft lure yang dipasang di jig hook. Jig hook. Nah, betul. Masih di soft lure atau hard lure ini? Sekarang kita ke hard lure cuman dari besi. Metal. Ada namanya spoon, ada namanya metal jig. Nah, kita ambil sekalian. Coba ya, dikeluarin Mas. Biar ini, jelas. Ini spoon. Biasanya muter, spin dia. Fungsinya spin. Nah, terus ada lagi sekarang micro jig. Jadi jig yang era sekarang bisa juga untuk casting, namanya cast jig. Kalau dulu kan jig hanya untuk jigging. Nah, kalau sekarang jig masuk ke kategori bisa di cast jig namanya. Itu dilempar sampai ke dasar kemudian ditarik-tarik. Betul sekali. Wah. Satu lagi namanya spinner. Nah, ini dia. Spinner bait. Ini hard lure ya? Ini hard lure ya, spinner bait. Itu bahannya dari apa? Bahannya Mas? dari besi. Kilat-kilat gitu. Iya, dari besi. Kalau spoon kan muternya gini. Kalau ini dia melingkar. Jadi model kayak apa namanya? Ya spin gitu ya, Iya. berputar ya. Betul. Berputar. Untuk predator juga. Baik, sepertinya Lure sudah beres. Udah cukup ya. Oke. Oh iya, satu lagi. Ada teknik namanya fly fishing. Nah, ini dia. Jogja bisa untuk fly fishing juga karena spotnya mendukung sekali. Oke, Mas, yuk kita ke sudut fly fishing. Joran fly fishing. Nah, Mas, ini yang handle-nya ini dari apa nih ini bahannya? kok Kok ya? boot ya, kok bat. Kemudian itu
reel seatnya itu? Reel seatnya di sini. Jadi kebalikan dengan casting bed casting. Kalau bed casting kan di depan. Kalau dia di belakang. Oh, fly fishing di belakang gitu. Iya. Ini model jorannya apa teleskopik atau sambung atau bagaimana? Sambung biasanya. Biasanya sambung. Yang ini idealnya sambung. Yang dipegang ini bersambung berapa ini? Ini kebetulan sambung 2. Sambung 2 ya? Iya. Sambung 2. Kita padankan dengan reel. Reel kita pasang ke rodnya ya? Yes. Oh, jadi gitu ya? Megangnya seperti Pegangnya ini. seperti itu. Bisa begini. Bisa begini. Macam-macam. Oh, kurang lengkap masih Mas. Kan biasanya sering dengan line-nya, senarnya. Line. Senarnya itu bagaimana? Line-nya dulu. Teman mancing Jogja kan tadi nanya. Nah, line-nya seperti apa? Nah, line-nya seperti ini nih. Ini tebel banget Mas. Iya, memang seperti ini. Karena yang dilemparkan talinya, bukan umpannya. Oh. Kalau umpan kan cuma dari bulu, dari potongan sendal, dari ya. Oh, ini berarti benar-benar berbeda nih teknik mancingnya. Teknik mancing beda, betul. Yang saya tahu kan kalau mancing itu kan ngelempar umpan. Ya. Kalau ini yang dilempar adalah line-nya. Line. Iya, makanya fly fishing, mancing terbang. Waduh, mancing terbang-terbang. Oke, next, lanjut kita apa lagi? Kita ke mancing kolam. Wah, mancing kolam. Nah, kita pakai root. Ini dia. Cirinya ada pentolannya. Pentolannya? Iya. Oh, terus jadi kan, fungsinya buat apanya? Biar kalau digondoli kan, dia kan ada sangkutan tuh di Galatama. Kan naruh gini, terus ada sangkutan. Kalau ditarik kan nggak kena, nggak kecebur. Oh, gitu. Biasanya di ikan Galatama kolam ikan mas. Galapung. Oh, jadi pancing Galatama ditandai dengan ini ya? Iya. Ciri khasnya ya? Tapi untuk Galatama ikan mas. Ikan mas ya. Galatama ikan mas dan patin. Kalau bawal nggak pakai, kan bawal biasanya dipegang. Kalau ini kan Galatama ikan mas ditaruh. Oh, jadi yang joran ini adalah joran yang digunakan untuk teknik mancing Galatama untuk target ikan. Biasanya ikan mas, patin. Oke. Kemudian untuk speknya ini gimana ini Mas? Speknya hampir sama dengan yang medium hard tadi. Medium hard, yaitu ukuran apa namanya? Reelnya itu ukuran 1.500 sampai 2,5 masih 2,5 dengan itunya, lipnya? Biasanya berapa lip apa berapa kilogram? Disesuaikan sebenarnya. Kan kita nggak tahu tuh ikan di situ berapa. Kalau di Jogja biasanya di seringnya. Jogja keseringannya ya spek-spek yang 10 lips lah. 10 lip ya? Ya, karena ikan yang sekilo isi 5, isi 7. Oke, tadi udah menyangkut reelnya tadi berapa ukurannya? 1.500 sampai 1.000 sampai 2,5 ya. Itu pakainya monoline atau biasanya? Monoline. Berarti biasanya ini kan pakainya monoline ya? Monoline bisa glosor, bisa pengapung, sistem pelampung. Glosor gimana glosor itu? Glosor itu model di glosor pakai timah besar. Posisinya nanti tenggelam. Tenggelam, iya. Oke. Jadi kita ngelihat senar. Oke. Nah, kemudian yang pemilihan senarnya biasanya yang merek berfosfor. Ada yang kayak orang bilang yang stabilo. Ada kan line yang berwarna stabilo gitu. Nah, itu dia yang biasanya. Itu yang glosor. Kemudian satu lagi tadi apa tadi? Pelampung biasa. Pelampung biasa kan, ya. Iya. Teknik pelampung. Jadi untuk teknik mancing Galatama menggunakan senar monoline. Iya, monoline. Oke, umpannya apa ini Mas biasanya? Umpannya adonan, racikan biasa. Racikan khusus itu ya? Iya, betul. Biasa macam-macam, ada dari tepung, dicampur kroto, dicampur DHA, dicampur itu deku, kreatif banget lah itu ya. Tergantung kreativitas pemancingnya ya, mencampur betul agar mendapatkan poin yang banyak. Poin yang banyak. Oke Mas. Oke, satu lagi ada yang hampir terlupa teman-teman. Apa itu? Teknik waderan atau microfishingnya ala Jogja. Microfishing ala Jogja. Iya. Oke. Let's go. Nah ini dia. Yes, cocok ini. Panjang 180. Nah ini dia.
ini sangat tepat untuk mancing wader. Itu speknya gimana Mas? Speknya panjangnya 180. Untuk ini kan memang nggak ada spek khususnya. Lengkungan berapa kan nggak ada. Ya, spek 180. Tinggal kita cari merek. Biasanya merek A kecenderungan hard, atau merek B kecenderungan lunak. Itu tinggal kita pilih. Hard lunak itu artinya action rodnya, action TG-nya ya? Melengkung atau kaku gitu ya? Iya, itu kesenangan masing-masing. Kan kadang-kadang ada teman-teman yang suka pada saat strike itu melambai jorannya, melengkung indah gitu ya? Iya. Ada yang juga langsung, apa istilahnya Mas? Lebay. Bukan, yang apa, tulcuk ya? Oh, tulcuk, mentul pucuk. Jadi hard, yang mentul cuma pucuk aja. Ya. Oke, rodnya sudah, kemudian kita padu-padankan dengan line 0,08. Ini ukuran dari pabriknya. Jadi ini jangan dilihat ininya, tapi ini 0,08. Jadi ukuran diameter untuk microfishing atau waderan ala Jogja 0,08. Senarnya 0,08. Kira-kira kekuatan ya 2 lb lah, 1 kilo. Kalau untuk microfishing atau waderan itu ukuran lainnya range-nya dari berapa sampai berapa Mas? Range-nya 004 sampai 001 sebenarnya. 004 sampai dengan 01 ya. 004 mm ya, sampai dengan 01 ya 01. Oke. Nah, ini dia kail yang digunakan. Kailnya ini gimana Mas? Ceritakan sedikit Mas. Kail ini bentuknya seperti Akita Kitsune, cuman dia tanpa lubang. Ukurannya 0,3. 0,3. Kalau untuk kail microfishing atau waderan Jogja itu ukurannya berapa aja Mas? 0,3 sampai 0,8. 0,3 sampai dengan 0,8. Tapi kalau satu masih masuk juga lah ya? Iya, satu masih masuk. Oke, berarti kita sudah bahas tentang joran TG-nya, kemudian lain juga sudah. Hook. Nah, kemudian apa lagi yang terakhir? Pelampung. Nah, pelampung cabe nih kalau orang bilang. Ini pelampungnya juga kecil ya? Iya, pelampung cabe. Cara masangnya ini bagaimana Mas? Pakai stopper bisa, pakai tali juga bisa, atau benang. Oke. Gimana Mas hari ini? Udah selesai? Apa perlu ditambahkan lagi? Sepertinya sudah banyak sekali ya. Nanti malah pusing terlalu banyak. Sebenarnya gini teman mancing Jogja, saya ini mau nyapa Mas Arif agak apa gimana gitu ya, karena setahu saya itu beliau ini lagi sibuk kemarin apa Mas tentang fly fishing acara Rise itu ya, film festival itu ya Mas ya. Jadi takutnya terus alhamdulillah ternyata berkenan berbagi sharing-sharing dengan teman mancing Jogja. Baik teman mancing Jogja, tetap ikuti terus petualangan kami ya. TMJ Cus, teman mancing Jogja, bukan sekedar mancing. Oke? Baik teman mancing Jogja, tetap ikuti petualangan kami ya. TMJ belum pasti seru. Baik teman mancing Jogja, tetap ikuti petualangan kami ya. TMJ. Oke. Cus ya. Baik teman mancing Jogja, ikuti terus petualangan kami ya. TMJ. Cus.